Jangan sampai ada ya. Nanti lagi makan mie gitu, keselak garpu gitu kan, agak serem juga ya. Oke, selamat datang kembali di Screen Story Podcast ya. Setelah hampir berapa ya, sebulan kali gue ngebikin podcast gitu. Sangat tidak konsisten sekali ya, padahal awal-awalnya mah gue bikin podcast tuh buat melatih gue berbicara di depan kamera gitu. Jadi sedang mulai menurun itu. Tapi gue sambil makan ya, karena ternyata makan siang tadi kurang. Ya, nasi dan telur ternyata tidak terlalu cukup ya. Kapan lagi kan podcast gue ada sambil makan. Karena emang ya podcast santai juga. Gue upload suka malam, biar orang yang mau tidur dengerin podcast gue aja. Tiba-tiba ketiduran gitu. Tapi gue terakhir ngebahas film horor nanti, jadi takutnya kebawa mimpi kan. Kalau film horor Indo pernah kebawa mimpi gak sih? Ya paling kalau gue ya, takut kamar mandi aja sih. Gue bukannya penakut, tapi karena adegan di filmnya kadang mereka kecelakaannya di tempat yang umum gitu. Waktu itu gue nonton Pengabdi Setan. Ini maaf agak spoiler ya. Ada karakter dia mati masuk ke sumur gitu. Nah pas gue pulang kampung kan, kampung gue masih ada sumur di belakang ya. Gue jadi kayak, aduh ada sumur gitu. Pokoknya tuh film horor tuh yang bagus adalah yang bisa bikin kita ngeri dan relate juga gitu. Relate kayak lu nonton Final Destination gak sih? Final Destination tuh wah itu, lo lihat truk yang bawa kayu agak males juga kan akhirnya. Jadi scene di yang Final Destination yang terbaru gue belum nonton, karena gue agak ngeri juga nontonnya. Ada orang dia habis nyuci gelas. Nah gelasnya tidak sengaja, dia kan gelasnya taruh di atas, di lemari atas. Di bawah lemari atas itu ada es batu gitu. Terus si bodoh ini gelasnya tiba-tiba jatuh ke bawah gitu, pecah di batu esnya gitu. Nah dia tidak tahu nih ada gelas pecah gitu. Dia main ambil aja itu es batu terus dia taruh di gelas gitu. Karena pertanyaan gue tuh, kenapa ya bisa sejernih itu es batu ya? Kita belum lihat adegan Final Destination makan mie terus entah tuh. Jangan sampai ada ya. Nanti lagi makan mie gitu keselak garpu gitu kan, agak serem juga ya. Tapi jangan keselak garpu juga ya. Coba lu tulis di komentar deh, Final Destination tapi lu lagi makan mie gitu. Lagi makan mie tapi lu di universe-nya Final Destination gitu. Jadi apa ya? Tapi menurut gue yang paling seru yang pertama sih. Yang selanjutnya emang agak di milking aja sih ya. Tapi kalau emang filmnya seru, kita sih bukan ngincer ceritanya, kita ngincer ya sadis apa kan. Bukan gue emang sadis, tapi emang orang-orang ngincernya di situ. Serem ngerinya perfilman. Gue akan tetap bikin podcast. Kita akan kembali podcast lagi. Tapi gue juga live juga. Jadi gue main game di bagian yang live, gue podcast di bagian yang video. Jadi nggak bakal tabrakan juga. Gue bikin telur kagak mateng anjir. Selamat datang buat penonton baru dan penonton lama. Kembali di UMKM kecil. M kan udah kecil ya, mikro. Selamat datang di podcast UMKM kita, Screen Story Podcast, yang mangkrak sebentar. Tapi gue masih banyak sih pembicaraan ini mah. Yang terbaru ini, yang Mr. Beast itu. Gue tahu berita yang Mr. Beast itu dari Facebook gitu. Gue lagi baca-baca. Ya kan gue masih suka scroll. Itu bilangnya, bang, Facebook isinya emak-emak. Ya, tapi masih ada yang bermanfaat lah dari Facebook. Berita juga dapat dari situ bah. Berita game gitu-gitu, film dari situ. Nah, gue lagi scroll, ada pemberitahuan pemenang Mr. Beast. Mr. Beast kan ada giveaway tuh, dia lagi ulang tahun sih nggak tuh bah, ulang tahun atau perayaan berapa gitu. Giveaway, dan menurut gue itu giveaway yang sangat datar banget gitu ya. Maksudnya semua orang bisa dapat gitu. Gak kayak lu harus bikin cerita bagus, lu harus bikin apa. Ini emang bener keberuntungan gitu. Jadi bener secara random banget. Gue juga yakin dia pakai spin wheel.
dan akhirnya ya orang kita dapat, orang Indonesia. Tapi gue gak begitu lihat komentar dia sih, gue lihatnya dia kayak nge-tag 3 orang temen abis itu udah. Atau dia ngucapin juga ada tulisannya, gue lupa ketentuannya apa. Karena gue gak ngikutin man, gue gak follow Mr. Beast pak, cuma subscribe doang gue. Dan saat orang Indo itu menang, gue sih kayak bangga gitu, kayak wah orang kita dapet, kayak rejeki banget gitu men, dapet 800 juta kalau dirupiahin ya, 800 juta. Hal yang buruknya sih datang ya, yaitu akunnya dia di report rame-rame. Itu gue nggak bisa bilang itu orang-orang kita ya, tapi setelah akun dia hilang, dia kan di report rame-rame ya, sampai habis tuh akunnya hilang. Banyak akun yang sama dengan nama dia, terus profilnya juga sama gitu, jadi kayak akun baru gitu. Jadi aduh itu aneh banget men. Dan beruntungnya orang kita udah dapet. Menurut gue sih pengumumannya itu dikasih tahu setelah dia ditransfer. Jadi kayak dia dikasih uangnya dulu, habis itu pengumuman pemenang. Ya udah terjadi tragedi mengenaskan itu. Ya gue sih berharap dia udah dapet uangnya, dia udah tercukupi lah ya, dapat uang banyak men. Itu lu bisa nganggur sampai berapa tahun itu, bisa pindah negara anda. Tapi stay di sini aja lah, jangan kemana, tidak perlu kemana-mana. Nah, kita akan membahas hal yang sering saya lontarkan di podcast ini ya, yaitu adalah membahas film horor. Ini film horor Indonesia yang menurut gue terlalu banyak. Setiap minggu pasti ada di Netflix, berarti setiap sebulan ada. Seperti nanti ini ada namanya apa tuh ya, yang ada gunung-gunungnya lah, pengepungan di gunung. Kayak waktu itu gue liat aneh petaka gunung gede, lah, perkawinan arwah, buset bro. Kenapa ya, gue dari kemarin tuh dapat film horornya tuh. Ini gue bukannya nggak suka ya, bukannya gue benci, tapi dari kemarin tuh pernikahan setan. Nah, perkawinan setan, terus pengantin iblis, pengantin setan, pernikahan arwah. Yo kayak nggak ada cowok lain gitu. Pikiran gue kayak, cowoknya sejahat apa gitu, kenapa lu nikah sama setan gitu, nikah sama iblis. Kalau yang iblis gue nonton, yang setan juga gue tonton. Perkawinan setan, apa sih nama aslinya ya? Pengantin setan, bener bro, pengantin setan, pengantin iblis. Kalau yang pengantin setan ini dia kayak digentayangin gitu, lagi tidur dimimpiin datang setan berwajah tampan gitu. Terus kayak pengantin iblis, ceritanya anaknya kecelakaan gitu, sakit anaknya, dia nggak punya uang buat membayar rumah sakit itu, karena suaminya kerjaannya cuma sabung ayam doang, sama istrinya dia cuma jaga pasar sih. Dan akhirnya dia punya perjanjian nikah sama iblis. Tapi kenapa tidak pakai BPJS ya? Emang BPJS susah, ada opsi lain gitu, apakah terlalu mepet? Tapi maaf aja ya, gue nggak nonton sampai habis. Kalau yang pernikahan setan gue nonton sampai habis. Dia kayak pas di ending, oh ya gue punya suami, gue harus kembali ke suami gitu, kayak apa sih sebutannya ya, bukan aku harus loyal ke suamiku gitu, aku akan kembali ke dia gitu, pulang. Enggak sih, dia di tempat kerjanya digentayangin setan gitu. Setannya tuh apa ya, badannya gelap, terus ada tanduknya gitu, terus tangannya kuku-kuku gitu, Wolverine. Itu emang ngantuk men gue. Ceritanya ya gitu aja gitu. Terus kadang-kadang dikagetin sama temennya lah pakai suara yang audio kenceng. Gue bingung kenapa jumpscare harus gitu ya. Bang, lu gak suka sama perfilman Indo ya? Enggak. Kita tuh apa ya, kekurangan film-film yang
yang seru gitu, yang bagus. Karena emang orang-orang kita tuh bisa bikin cerita, tapi ya kebanyakan film horor, film cerita viral dari Twitter, dari X, thread viral kan tuh selalu, terus kayak cerita-cerita apa. Gua nggak menyangkal cerita itu, maksudnya ada yang bilang dari kisah nyata, oke, dari kisah nyata. Walau ya dari cerita gitu kan, maksudnya tidak ada bukti yang kayak foto, video, nggak apa-apa. Tapi kenapa itu terus gitu, kenapa horor terus? Ini ada lagi nih yang film, ada film baru, Tinggal Meninggal namanya, itu menarik juga ceritanya, gua mungkin akan nonton. Untuk film Pengantin Iblis apa yang setan ya? Yang iblis. Gue di tengah film, wah kepala udah ngantuk kayak gitu gua. Itu pas banget kan, gua ada janji temen buat ngerjain tugas ya malam ya. Gua lagi nonton Pengantin Iblis, lagi nonton, tengah film kayak aduh ngantuk banget. Ceritanya kayak masih datar. Terus apa ya, ceritanya tuh di awal nggak naik nggak turun, cuma datar aja, ceritain dia backstory oke. Terus mulai ke konflik naik. Nah pas udah konflik itu gue udah ngantuk gitu, udah ada penyerangan apa, ayam si saudaranya hilang apa segala macem, gue udah ngantuk gitu, gue tidur aja. Pas bangun, oh iya gue udah janji sama temen gue, untung gue bisa besoknya ya. Karena waktu itu kan libur 4 hari ya, panjang itu libur 4 hari. Oh sama film ini nih, Sorop nih, menurut gue sih nih Sorop nih film yang paling low budget ya, maksudnya settingnya cuma di rumah, terus cuma pakai prop kayak apa ya, prop kayak muka di make upin, terus dia karakternya terbang gitu, terus ada penampakan apa dari kegelapan, sama orang-orangannya, kru-krunya lah ya, NPC-nya tuh, figurannya tuh gak banyak, cuma berapa ya, 2-3 orang, karakter utamanya cuma 2 ya cukup boleh lah. Dan dari thread mana lagi? Betul, Simple Man, emang itu the best sih. Terus ada lagi apa nih, Rumah Teteh. Oh ini yang kemarin gue ceritain ya, Perkawinan Arwah apa sih? Kembali ke rumah leluhur sang pria sepeninggal bibinya, namun hantu mengintai wanita dengan rahasia kelam keluarga, dengan keluarga mengusik ketenangan mereka. Kita lihat film bioskop aja lah ya. Gue nonton film bioskop kemarin, nonton Thunderbolt sih, kenapa sih endingnya agak datar banget ya? Bagi gue ya, endingnya cukup datar. Gue pengen yang kayak karakter yang OP ini tuh dikalahkan sama manusia gitu, tapi tidak ada efeknya ternyata. Tidak sekuat itu. Emang power of friendship man. Kalau lu punya masalah jangan dipendam sendiri man. Nanti ya bakal kayak The Void itu meledak. Maksudnya apa? Kalau lu pendam, nanti bakal di kepala lu tuh akan muter terus gitu, kayak bergerak terus. Hal-hal yang negatif itu akan terus berada di situ gitu. Jadi lu harus ya keluarkan aja gitu. Kalau punya temen cerita, teman yang lu percaya ya, jangan yang gue mau cerita tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Iya mau cerita apa gitu, terus dikasih tahu apa, besoknya si yang cewek yang diceritain itu ke sekumpulan temennya, guys gue ada pembicaraan hangat nih gitu. Apa tuh, apa gitu, kata teman-temannya. Terus kata dia, aduh tapi aku nggak boleh cerita ke siapa-siapa gitu. Iya, jadi kayak mancing-mancing gitu biar teman-temannya kayak cerita apa gitu. Itu nggak pakai two factor security verification ya. Jadi kayak kodenya tuh abis gitu.
kayak security HP lu tuh cuma password lu 111 doang. Ada nggak kadang tukar informasi gitu, yang satu ngasih tahu yang ini, yang satu ngasih tahu yang ini. Jadi kayak supply and demand lah. Iya, itu teori yang terakhir bener ya. Aku mau cerita ini tapi aku tidak boleh ngasih tahu siapa-siapa gitu. Terus kata yang satu lagi, yaudah aku ceritain yang si ini gitu. Oke deal gitu. Apa ini jalan pulang nih, apa ya, gue disuruh nonton ginian. Setelah kematian janggal suaminya, Lastini yakini bahwa sakit yang dialami putrinya bukanlah gangguan biasa, melainkan ada sosok lain yang menguasai tubuh Arum yang mengancam nyawa. Lastini menemukan fakta bahwa dia harus menyembuhkan Arum sebelum hari ulang tahunnya di tahun Kabisat. Itu yang lahir 29 Februari, ngerayainnya 28 tuh. Oh sekarang tahun Kabisat jadi horor ya? 5 hari menjelang ditemani 2 anaknya yang lain melakukan perjalanan menyusuri Pulau Jawa, menemui para dukun dan orang pintar yang dianggap dapat menyembuhkan Arum. Perjalanan mereka semakin berat, manakala iblis itu semakin menguasai Arum. Terpacu dengan waktu, akankah mereka mau kembali ke jalan pulang? Nice. Apa ya? Setiap sinopsis itu pasti terakhirnya ada judulnya. Jadi mampukah mereka jalan pulang? Gowoknya apa gitu? Gak tau gue nih film apa. Tapi katanya gowoknya, wih dong 21 plus bro, uncut. Waduh, kayak pabrik gula kah? Tenung by Risa Saraswati dan Dimasta. Risa Saraswati itu yang waktu itu gak sih? Yang gue Juna Risa sama gak sih? Tapi Juna Risa gue suka dah. Yo, boleh lah. Gue suka Juna Risa karena dia pakai point of view ini kan. Dia kayak bener dateng. Dia bener kayak jadi, dia kan YouTuber kan, ke tempat-tempat horor. Dan itu gue suka sih kayak gitu. Gue kayak film Keramat. Keramat film horornya agak ini sih. Jadi lo lagi di pantai gitu, lagi jalan terus tiba-tiba teleport ke candi, buset gitu. Wah, tidak terpikirkan sekali gue sama gue. Candinya di tengah hutan men, jadi lu tempat apa ini? Oh ini F1 gue mau nonton sih asli. F1 tuh gue mau nonton karena sutradaranya yang bikin Top Gun Maverick kan. Dan Top Gun Maverick tuh pakai jet asli gitu. Jurassic World Rebirth. Oh mau ada lagi ya. Oke. Kitab Si Jin dan Ilyin. Kehilangan rumah, ditinggal mati orang tua, dituduh anak selingkuhan, dan diperlakukan seperti pembantu sama puluhan tahun oleh keluarga. Wah sadis juga nih film. Panjang lagi nih ya. Membalaskan dendam, waduh main dendam-dendaman gitu ya. Ini Lorong Kos bukannya nama horornya diganti ya? Masalah uang menerima rekomendasi sebuah kos murah di pusat kota. Teman gua kosannya sebelah kuburan, kata dia biasa aja. Kata dia enak Ray, sepi tetangga. Iyalah, kalau rame baru lu panik. Sepi tetangganya ya. Demi menghemat pengeluaran dia tanpa pikir panjang. Dia tuh misal anggap dia kuliah, cari kosan yang murah. Bukannya cari kosan tuh harus yang strategis gitu gak sih, dekat sama misalkan ke stasiun, dekat apa biar mudah gitu ke kampusnya. Kalau murah tapi jauh, mending nginep di kampus ya sih. Dalam seminggu ia tinggal, salah satu penghuni lama ditemukan, mengakhiri hidupnya. Secara misterius, kematian mengawali serangkaian kejadian ganjil dan menakutkan. Suara-suara aneh terdengar setiap malam, sosok tak kasat mata, dan mimpi buruk mengganggu tidur para penghuni. Teror itu tidak hanya menghantui kosan, tapi juga mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Wah, race-nya tidak hanya di situ saja. Ya sih, kalau setannya cuma di situ-situ aja, bosan ceritanya men. Masa kayak lu kejar-kejaran di rumah terus lu ke pintu keluar gitu. Terus setannya kayak, ya cupu lu sini gitu kata setan. Gak asik gitu main, ya lu main kandang teror.
Apa tadi? Oh ya, perlahan menyadari ada sesuatu yang disembunyikan di balik dinding kos itu, sebuah rahasia kelam yang berkaitan dengan kematian. Penghuni mulai kehilangan kendali bahkan nyawa, harus memilih kabur atau menghadapi kebenaran yang jauh lebih menyeramkan dari yang pernah dia bayangkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini gue mulai kritik ya. Gue belum tahu cerita filmnya seperti apa, tapi ada gambaran dari gue. Jika ceritanya tentang mereka nih berteman gitu, ada chemistry-nya deket, nah itu bagus. Mereka kayak saling ini. Nah, film biasanya ada patahannya gitu, jadi pas lagi wah bahagia gitu, mereka set patah di sini gitu, prok, si karakter ceweknya tadi mengakhiri hidup gitu. Terus si karakter ceweknya kayak bingung, loh kok tiba-tiba dia ini. Nah itu bisa bikin misteri yang terus berjalan di setiap filmnya, jadi orang bisa mengikuti terus film itu, tidak hanya mengakhiri hidup gitu, ya udah kabur saja gitu. Jadi harus ada chemistry-nya yang deket dulu dari karakter dua orang ini kan. Ceritanya kan ada 2 orang, 2 apa 3 tadi. Jadi anggap saja mereka berdua. Salah satu temennya ini kan mengakhiri hidup. Harus dibikin chemistry mereka deket, kalau enggak ya masa cuma teman lewat aja dia sampai dia terikat dengan kos itu sih. Tapi di akhir ceritanya ada tulisan, di akhir sinopsisnya ada tulisan pilihannya kabur atau bertahan kan. Ya menurut gue sih mending kabur aja maksudnya. Lu kayak setannya bisa mengakhiri hidup lu gitu ya. Kalau tidak layak diperjuangkan mending pergi aja sih. Tapi kalau kabur nanti dikejar lagi ya. Emang harus hadapi tantangan sih men. Dan gue berharap sih formula film kayak gini jangan terulang terus ya. Tidak terulang lagi. Banyak cerita yang ya begitu-gitu aja ceritanya. Ya di awal di akhir si A menjadi korban si B yang melakukannya gitu. Kayak dia gila harta gitu, pengen banyak duit dengan cara yang kotor, yaitu ilmu magic, ilmu hitam lah ya. Dan di endingnya si A menang, si B kalau nggak kalah dia mengakui kesalahannya, bisa ya dia ngilang gitu ya, maksudnya kalah gitu. Dan si A di ending bisa kayak tiba-tiba diserang lagi, tapi kayak cliffhanger gitu, hilang. How man, gue harus ada gambaran dari film horor luar juga sih. Gambaran kita tuh selalu pengabdi setan terus. Tapi gue ada ini Keramat tuh menurut gue film horor yang ini bisa jadi contoh. Rumah Darah horor nggak sih? Tapi itu bagi gue thriller sih. Sadis nih. Rumah Darah tuh cukup sadis. Darah lah apa segala macam. Tidak bisa. Ya kayaknya sampai di situ aja lah ya. Gue bingung juga mau info lagi. Oh ya, gue pengen bikin ini dah. Satu segmen lagi sejam nyeritain sebuah cerita, tapi gue nggak tahu mau bikin cerita apa. Jadi tulis di komentar aja kasus apa yang harus gue bahas sejam. Gue sih pengennya kayak lore gitu men, kayak nyeritain misalkan ya tragedi Witch Hunt itu menarik loh menurut gue. Witch, bagi lo yang nggak tahu Witch Hunt ya, di tanah Eropa dulu, nggak di Eropa juga sih, di Amerika sih juga, tapi di tanah Eropa ada tragedi namanya Witch Hunt. Witch Hunt itu adalah apa ya, itu tragedi terkelamnya, bisa jadi tragedi yang terkelam. Jadi Witch Hunt itu saat wanita di Eropa ditenggelamkan, ada yang sampai dibakar karena dia dikira penyihir gitu oleh orang-orang sana. Kenapa mereka dibilang penyihir? Karena banyak sih variasinya, karena mungkin gagal panen bisa, terus
si cewek ini terlalu sukses dari yang lain, mereka jadi pikir kayak wah penyihir gitu. Mereka langsung dieksekusi lah. Dan menurut gue itu nggak fair banget. Dan ya gitu, cara eksekusinya juga sadis. Jadi itu kan mereka beranggapan penyihir itu terbuat dari kayu, yaitu pohon, karena kan mereka suka bersembunyi di pohon apa. Nah, pemikiran mereka, kayu kalau dimasukin ke air pasti mengambang. Nah, para perempuan yang dianggap penyihir ditenggelamkan sama mereka. Nah, tragedinya adalah jika perempuan itu mengambang, dia adalah penyihir. Jika dia tenggelam, artinya dia manusia, dan dia kan menyebutnya air suci, jadi dia mati dengan suci lah, anggap saja. Dan itu tidak fair sekali, karena ya lu kehabisan oksigen gitu, lu harus ke atas, dan itu adalah kematian yang paling sakit gitu, maksudnya nggak enak banget gitu, emang konyol. Tapi menarik juga kalau dibahas ya setiap kasusnya gitu. Atau gue bahas cerita fiksi, mungkin seru juga cerita fiksi. Ada The Witcher, itu juga lore-nya menarik. Warhammer, Harry Potter mungkin. Harry Potter luas men. Terus kayaknya sih lore-lore gitu ya. Five Nights at Freddy aja bisa sampai 24 jam men durasinya. Lore apa lagi ya? Pokoknya banyak. Gue pengen bahas banyak. Gue pengen tetap podcast lagi. Jadi terima kasih yang sudah nonton. Minggu juga udah habis pas. Dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wah sudah 30 menit gitu.